Selamat hari Minggu, Shalom. Udah lama juga ya, nggak ketemuan. Thank you tim Praise and Worship yang sudah memberkati kita, tepuk tangan buat karunia talenta yang Tuhan beri buat hidup mereka. Thank you Pak Gem, udah dikasih kesempatan untuk bicara. Bu Gembala, terima kasih buat Wakil Gembala dan juga buat jemaat semua. Bapak Saudara sekalian, kemarin hari Jumat, saya dengan istri baru kembali dari Singapura. Nah, waktu saya dalam perjalanan kembali pulang ke Jakarta, udah di Changi Airport, mau boarding gitu, saya lalu telepon. Saya pakai earpod saya, 2 earpod, saya telepon sama ibu saya, Ibu Nani. Tiba-tiba boarding panggilan. Tiba-tiba kami masuk, lalu saya jalan, sampailah saya sambil telepon, saya sambil bicara, saya sambil bawa geret koper kecil, lalu sampailah kami di bangku kami. Istri saya jalan di depan, saya di belakang. Saya nggak ngerti karena saya nggak dengar dia bicara apa karena saya pakai earpod dua-dua. Lalu intinya saya macet lah gitu, saya nggak bisa jalan karena dia menutupi bangku saya begitu. Singkat ceritanya otak saya berpikir, udah daripada gue belum masuk taruh tas, lebih baik saya taruh dulu di atas gitu. Lalu setelah itu saya nggak ingat apa-apa, seingetan saya taruh tas di atas, cabin di atas. Lalu tiba-tiba telepon saya putus. Oh ya sudahlah, nanti saya sambung lagi. Beres. Udah mau duduk, saya tanya, handphone saya di mana ya? Lalu nggak tahu, kan tadi nggak ada yang pegang. Oh iya sih, tadi gue lagi telepon, ya di mana ya? Coba cari di tas. Cari di tas. Singkat ceritanya nggak ada. Lalu saya bilang, aduh di mana ya teleponnya? Terus saya keinget, di ping pakai Apple Watch. Di ping not connected. Aduh, not connected. Something is wrong. Lalu saya bilang, saya mau keluar dulu. Saya keluar, saya lari. Saya yakin waktu saya masuk dari boarding, saya yakin tangan kiri saya lagi pegang handphone. Tapi ya sudahlah, namanya manusia atau bisa lupa. Jadi saya keluar, saya cari, Miss, I'm sorry. Lu lihat nggak telepon di sini tadi kira-kira ada telepon hitam, bla bla bla. Enggak, saya nggak ada lihat. Oke, saya masuk lagi ke dalam. Singkat ceritanya, nggak ada. Lalu kalau bagi saudara yang follow sama istri saya posting di Instagram, ya handphonenya DM nggak ada, intinya hati-hati lah kalau nanti di kontak. Singkat ceritanya saya bilang sama stewardess punya kepala di situ, saya kehilangan handphone nih, menurut saya hilangnya di pesawat. Oh ya mungkin lu lupa kali, ya udahlah. Anyway, saya minta koneksi WiFi. Nanti tunggu pesawatnya naik. Oke, pesawat naik, koneksi WiFi sudah dapat. Kalau saudara pakai Apple, saudara bisa find my phone atau find my apa gitu kan. Saya connect. Dan waktu saya connect, bisa ditampilkan ya. Ini adalah hasil screenshot saya waktu di pesawat. Kalau saudara lihat di situ, ada 3. Yang pertama adalah AirPod saya, itu earpodnya. Lalu yang berikutnya ada Apple Watch with you, sama ada saya punya handphone with you juga. Jadi ada 3 gadget saya pada saat itu dikatakan bahwa ada di pesawat. Oke, berarti intinya tidak tertinggal. Karena itu ada di Kepulauan Bangka, jadi saya di mana-mana saya cek find my, terus ada bersama dengan saya. Oke, lalu saya sampai setelah itu chief stewardess-nya bilang sama saya, oke kami sudah notify ground staff yang ada di Singapura dan nanti juga kami akan notify untuk yang ada di Jakarta. Oke, clear. Sampai di Jakarta tentunya kami langsung pulang, kami nggak bawa bagasi. Sampai di rumah, saya cek atau di perjalanan, saya cek. Waktu di perjalanan, handphone itu posisinya ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kurang lebih sekitar jam 8, kurang lebih.
Handphone itu ada di Bandara Soekarno-Hatta, oke. Saya kontak sama orang yang saya kenal, lalu saya bilang, tolong kamu kontak ke ground staff, siapa tahu ditemukan. Kalau misalnya lagi bersih-bersih dan segala macam. Pikiran saya mengatakan kalau ini diambil orang, maka orang tersebut mungkin cabut kan. Bisa di-track, mungkin ada di Tangerang atau di Kebayoran, dimanapun itu loh ya. Setelah itu sampai di rumah, saya waktu itu meeting, Zoom call sampai kurang lebih hampir jam 11 malam, kurang lebih jam 9 sampai jam 11. Saya baru sempat cek lagi. Dan kira-kira waktu jam 11.03 ternyata pesawat itu atau handphone itu kembali ternotifikasi kembali ke T3 Changi. Berarti dalam hati saya, ini ada di pesawat. Bukan ada diambil orang, karena kalau diambil orang pasti sudah ini kan. Ya sudahlah, mau diapain. Saya sudah telepon SQ, saya kirim email dan segala macam. Pagi-pagi bangun, kira-kira jam 7, handphone saya posisinya udah ada di Beijing. Waduh, tambah jauh lagi. Tapi satu hal yang membuat saya terhibur adalah ini gak diambil orang. Tapi ada di pesawat kan. Nah masalahnya di pesawat tidak ditemukan. Singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai saat ini handphonenya belum ditemukan. Saya udah pakai lagi nomor yang sama dengan gadget yang lain gitu sementara. Saya beriman handphonenya bisa kembali. Ya, tolong didoakan juga ya. Lalu Sabtu pagi itu saya bilang, aduh Tuhan ini apa lagi saya bilang. Saya mau khotbah besok hari Minggu, kenapa kok distractionnya, gangguannya begini berat? Saya bilang. Terus tiba-tiba kira-kira jam 7, jam 8 pagi itu tiba-tiba ada sebuah impresi dalam hidup saya. Kenapa nggak khotbah tentang itu? Lalu saya bilang mahal banget nih harganya khotbah. Harus hilang handphone terlebih dahulu gitu kan. Sehingga memang seminggu itu saya nggak tahu saya mau bicara ini. Ada banyak catatan saya tentang daily Bible reading, tapi somehow kayaknya nggak pas. Tapi tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya untuk bicara tentang ini dan hari ini saya mau bicara tentang sebuah tema yaitu lost and found atau lost or found. Lost and found berbicara tentang sebuah reaksi, chain reaction. Ketika kita barang biasanya kalau di airport tidak ditemukan atau hilang, biasanya lalu ditemukan, begitu ya. Tapi lalu ada sebuah kata, ini bukan lost and found. Ini kalau diterapkan kepada hidup kita, maka hidup kita seringkali sebagai orang percaya, kita yang tadinya hilang, ini menjadi sebuah pilihan, apakah kita mau tetap hilang atau kita sudah diketemukan. Hari ini saya akan share firman Tuhan tentang tema ini. Firman Tuhan di Yohanes 10 kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Domba-dombaku katanya mendengarkan apa? Suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka katanya mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai kapan? Sampai selama-lamanya, katakan amin. Dan seorang pun tidak akan apa? Merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan. Dan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih apa? Lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Bapak saudara sekalian, ada 3 kebenaran yang saya mau share hari ini tentang hidup kita orang percaya. Yang pertama adalah dikatakan di ayat 27, domba-dombaku katanya apa? Mendengarkan saya, suara saya kata Tuhan, dan aku mengenal mereka dan apa? Mereka mengikut aku. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya ada di pesawat, saya bisa menemukan 3 gadget saya ada di pesawat. Bahkan waktu di pesawat saya sudah sampai kegirangan karena kalau pakai Apple itu kita bisa ping. Jadi kalau saudara misalnya keselip gitu gadgetnya, kalau dia selama ada koneksi, maka bisa di ping.
Lalu tiba-tiba saya nggak tahu salah pencet atau gimana, saya pencet AirPod saya yang buat kuping. Waktu saya ping, saya bunyi. Wah, ketemu nih handphone, ada di mana? Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Saya udah lihat kiri kanan saya kan. Saya ping terus. Tapi yang satunya, saya lihat, ada, di mana nih, bunyi di mana nih. Tapi ternyata saya lihat, oh saya salah klik. Ternyata itu AirPods. Waktu saya klik iPhone saya, waktu saya ping, walaupun dia ada bersama dengan saya, tapi dia nggak bisa dihubungi. Yang pertama saya mau bilang begini, seringkali gambaran anak Tuhan adalah kita ini ditemukan, kita ada, tapi sebenarnya kita hilang. Banyak dari orang percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita ada di gereja, seringkali kita bisa melayani Tuhan, kita menjadi orang percaya, tapi kita sebenarnya tidak kembali terhubung dengan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti saya. Yang bahaya adalah ketika kita bicara tentang ada di gereja sebagai orang percaya. Kita masih melakukan aktivitas kita, tetapi kita sudah tidak kembali terhubung dengan Tuhan. Ada, tapi hilang. Ditemukan, tapi hilang. Saya bisa lihat telepon saya ada bersama dengan saya waktu selama saya ada di pesawat. Tapi dia tidak ada bersama dengan saya. Ada, tapi nggak ada. Bukankah seringkali kehidupan kita orang percaya seperti itu? Seringkali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya hari ini sederhana, tapi ini bisa berdampak kepada kekekalan buat kita. Apakah hari ini kita sudah ditemukan? Atau hari ini kita sedang ada di dalam keadaan yang hilang? Ada, tapi ke gereja, tapi hilang. Sama seperti kalau saudara baca tentang kitab Lukas, tentang seorang wanita yang kehilangan 10 dirham pada saat itu. Dikatakan bahwa dia kehilangan, lalu dia menyapu seluruh rumahnya sampai ketemu. Dirhamnya hilang apa enggak? Ada apa enggak? Ada, tapi enggak ada, hilang. Tapi ketika dicari, dia ketemu. Dan pada saat itu digambarkan dia bersuka cita, perempuan itu bahkan dia ngomong sama semua tetangganya, aku sudah menemukannya. Dia bersuka cita luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti itulah hidup kita di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menemukan kita, Tuhan itu bersuka cita dan Tuhan tidak menghendaki setiap orang yang percaya itu hilang dari dalam kehidupan iman percayanya. Katakan amin. Jadi kalau kita hari ini sedang ada di dalam gereja, puji Tuhan, kita sedang melayani Tuhan, saya katakan puji Tuhan. Tapi jangan-jangan kita sama seperti poin yang pertama ini, kita ada, tapi sebenarnya kita tidak sedang terhubung dengan Tuhan sebagai sang sumber itu. Handphone saya itu ditulis begini, ketika saya ping, dia bilang begini, unable, dia bilang nanti tunggu koneksi baru dia bisa bunyi. Pertanyaannya hari ini adalah berapa banyak Tuhan itu seringkali sedang mencoba untuk menghubungi kita. Tapi sesungguhnya kita ini sedang tidak terhubung. Tapi ada. Tapi masih datang ke gereja. Ini sebuah pertanyaan yang sederhana dan simpel. Makanya kenapa firman Tuhan bilang jangan jadi orang percaya, tapi jadi pengikut aku. Firman Tuhan bilang tidak cukup kamu menjadi percaya saja. Setiap orang yang mau ikut aku dia harus pikul salibnya. Menyangkal dirinya, pikul salibnya, baru dia bisa mengikut saya. Tuhan tidak cari orang percaya, katakan amin. Tuhan cari pengikut. Kata pengikut, Bapak Ibu Saudara sekalian, akoloteo ini artinya adalah untuk bukan saja mengikuti, tapi sama seperti bergabung untuk menjadi sama seperti murid. Saudara bisa catat di dalam handout saudara tentang kata ini, akoloteo ini Bapak Ibu. Mengikut ini sama katanya yang dipakai di dalam terjemahan perjanjian baru ketika Tuhan bilang setiap orang yang mau mengikuti saya harus menyangkal diri, harus pikul salib, baru dia bisa mengikuti saya. Kata pengikut di situ, mengikuti, itu sama seperti kata yang dipakai di sini. Setiap daripada kita dikatakan kita mendengar suara Tuhan, katakan amin. Kalau kita mendengar, kalau Tuhan mengenal kita, maka katanya dampaknya adalah kita harus mengikuti Tuhan. Mengikuti itu bukan cuma ada. Banyak dari orang Kristen dia hanya ada. Ada itu belum tentu terhubung. Sama seperti handphone saya ada,
tapi nggak ada. Ada, tapi hilang. Ada, tapi nggak bersama-sama dengan saya. Nah Bapak Ibu, Matius 15 bilang begini, Tuhan bilang mengutip ayat di Yesaya, kita baca ayat 7. Hai orang munafik, ini dikatakan kepada orang-orang Farisi pada saat itu, ahli-ahli Taurat. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Kita baca sama-sama 2-3. Bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Dengan bibirnya dia memuliakan Tuhan. Padahal katanya apa? Hatinya itu jauh. Dia ada di sinagoge, dia ada menyembah Tuhan, aktivitasnya terlihat, tapi hatinya jauh. Bahkan firman Tuhan mencatat di akhir zaman nanti, ada banyak orang yang datang sama Tuhan, berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal. Berarti nggak terhubung. Kita merasa bahwa kita kenal Tuhan, ternyata Tuhan nggak kenal kita. Padahal katanya orang itu yang berseru, kan aku sudah bernubuat, kan aku sudah menyembuhkan banyak orang, kan aku sudah melayani Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal. Kamu ada, tapi kamu hilang. Refleksi buat kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari Minggu ini 18 Mei. Apakah hari ini kita ada dan terhubung dengan Tuhan? Atau kita ada, tapi kita sesungguhnya sedang hilang. Spiritual lost. Itu adalah kata yang sangat berbahaya buat kita hari-hari ini. Ketika kita ada tapi spiritnya lost. Bodinya, badannya ada, fisiknya. Tapi spiritualnya lost. Ini bukan berbicara tentang lokasi. Bukan geografis ada di mana, bukan. Ini berbicara tentang koneksi. Boleh katakan sama-sama koneksi. Spiritual lost itu bukan ada di gereja atau di kantor atau di rumah, bukan. Spiritual lost berbicara tentang koneksi kita, apakah kita hari ini sedang terhubung dengan Tuhan atau tidak. Katakan amin. Pertanyaannya hari ini buat kita adalah apakah kita di poin pertama ini masih tetap aktif terhubung dengan Tuhan atau kita sesungguhnya sedang hilang dan tidak terkoneksi. Firman ini teguran buat saya sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan. Seringkali hamba Tuhan itu saya nggak usah ngomong hamba Tuhan yang lain. Seringkali saya itu fokus sibuk akhirnya mengerjakan pekerjaan pelayanan, pekerjaan bisnis, tapi pada akhirnya sesungguhnya saya sedang hilang daripada Tuhan. Ini menjadi teguran juga buat saya secara pribadi. Sehingga melalui firman ini yang saya siapkan, saya pun bertobat kembali. Nggak boleh saya ada, tapi sesungguhnya spiritnya lost. Bukan bicara tentang lokasi, tapi tentang apa? Koneksi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Dikatakan bahwa bukan saja mengikuti, berarti bersama-sama, tapi bisa hilang, bisa ada. Domba-dombaku dikatakan mendengarkan suaraku dan aku katanya apa? Mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kata mendengarkan itu penting. Seringkali Tuhan mencoba untuk menghubungi kita, tapi ini yang kedua nih Bapak Ibu poinnya. Seringkali Tuhan itu mencoba menghubungi kita tetapi apa? Enggak nyambung. Tuhan itu selalu mencari. Tuhan itu selalu mencoba untuk menghubungi. Tapi kitanya enggak terkoneksi. Handphone saya itu ada bersama dengan saya, tapi waktu saya ping, dia bilang tidak bisa karena tidak ada hubungan. Nanti kalau udah ada connection baru bisa. Waktu AirPod saya ping, nggak ngerti bagaimana dia ada koneksinya. Lalu dia bisa dihubungin lagi, lalu dia bunyi. Pertanyaan buat kita hari ini adalah, apakah kita sudah sebenarnya mendengar dan Tuhan sudah terus-menerus kita sadari bahwa dia sedang memanggil kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan panggil, maka kita punya pilihan kan? Apakah kita mau tetap bebal? Apakah jangan-jangan kita lama-lama sudah kebal, sehingga ketika Tuhan panggil, hati nurani kita udah nggak bisa jalan lagi. Pertanyaannya adalah kenapa sih Tuhan harus bicara sama kita hari ini? Kalau Tuhan hari ini Bapak Ibu ada di gereja,
Kalau ada orang-orang yang menyaksikan tayangan ini kemudian, maka Tuhan sedang berusaha mengingatkan dan mencoba untuk memanggil kita, untuk kita kembali terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu, kata mendengar di situ, kata mendengar itu artinya akowo. Akowo itu artinya begini, bukan cuma mendengar firman, tapi memperhatikan, boleh katakan sama-sama memperhatikan, sampai mengerti. Ada banyak orang mendengar itu hanya aktivitas. Dia mendengar, tapi apakah dia mengerti, apakah dia memperhatikan, itu dua hal yang berbeda. Mendengar, Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita mendengar banyak hal. Kita mendengar banyak firman, tapi apakah kita memperhatikan? Kata ketika Tuhan bilang domba-dombaku, dikatakan bukan cuma mendengar. Domba-domba saya, kata Tuhan, memperhatikan ketika saya bicara sama mereka. Domba-domba saya ketika saya bicara, maka bukan saja mereka memperhatikan, tapi mereka mengerti tentang apa yang saya katakan. Pertanyaan buat kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, refleksi kita adalah yang kedua, apakah kita sadar ada masih hati nurani kita tuh masih ada yang bilang begini, kembali yuk. Waktunya untuk kembali. Kalaupun kita sudah merasa terhubung, apakah hari ini kita sudah mendengar? Apakah kita sudah memperhatikan? Apakah kita sudah mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan dan katakan buat hidup kita? Ini menjadi hal yang penting sekali Bapak Ibu, karena saya percaya satu hal, bahwa tidak ada kata terlambat untuk kita datang kembali dipanggil sama Tuhan. Katakan amin. Tidak ada kata terlambat, boleh katakan sama-sama, tidak ada kata terlambat untuk saya kembali saat saya dipanggil sama Tuhan. Tuhan sedang berusaha memanggil. Ada dua jenis orang. Bisa bunyi, hati nuraninya, spiritnya masih nyala, masih hidup. Tapi ada jenis yang kedua, nggak ada hubungan. Ketika tidak ada hubungan, maka ketika Tuhan panggil pun, kita udah mulai kebal. Kita udah mulai bebal. Orang bicara sama kita juga, aduh udah jangan ngomong Tuhan, capek gue ngomong Tuhan. Udah jangan bicara pelayanan. Di gereja banyak orang munafik, banyak orang jahat, banyak bla 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 dan segala macam. Di MCC ada juga orang-orang seperti itu? Hah? Ada juga. Ada juga, di mana-mana ada semua. Panggilan buat kita hari ini adalah yang nomor 2, tidak pernah terlalu lama dan tidak pernah terlalu terlambat untuk kita kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu, salah satu cara buat Tuhan itu bicara melalui kita adalah dengan firman. Makanya kenapa MCC kita investasi betul. Ada daily Bible reading setiap hari. Ngerti nggak ngerti, pokoknya baca. Nggak cukup ada daily Bible reading, ada daily devotion. Mempersiapkan itu nggak mudah. Tapi gereja berinvestasi. Kenapa? Karena panggilan visi kita adalah menjadi murid. Boleh katakan sama-sama menjadi murid. Kita tidak akan bisa untuk memuridkan orang lain kalau kita nggak menjadi murid terlebih dahulu. Jadi jangan kita mimpi, saya tidak pernah dengar suara Tuhan Pak. Saya juga sampai hari ini nggak pernah dengar suara Tuhan secara audible, betulan. Tapi sering kali Tuhan itu bicara melalui firman. Tuhan itu lalu ada impresi dalam hati saya, mengatakan sesuatu. Seperti itulah Tuhan. Minimal hatinya harusnya nih masih punya sensitif, masih terkoneksi. Karena kalau masih terkoneksi, tidak ada kata terlambat. Kalau hari ini firman ini bicara sama kita, waktunya untuk kita kembali terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Waktu saya mencoba untuk menghubungi handphone saya kemarin pagi, posisinya ada di mana? Di mana? Di Beijing. Saya coba jam 11 siang, posisinya masih di Beijing. Oh, mungkin ini masih pasang isi bensin, tunggu transit dan bla bla bla. Sore hari saya dihubungin sama orang yang saya hubungi minta tolong di airport untuk cari tahu. Pak, mohon maaf Pak, bisa dicek lokasi handphonenya di mana Pak? Kira-kira mungkin jam berapa? Jam 2 siang. Terus saya bilang, oh posisinya masih di Beijing. Oh ya baik Pak.
Malam hari, jam 7 malam, saya cek lagi, posisinya masih di Beijing lagi. Saya tahu, bisa saja pesawatnya ini sudah jalan, tetapi mungkin baterainya sudah habis. Firman Tuhan bilang bahwa aku memberikan hidup yang kekal. Firman Tuhan bilang mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari saya. Saya terus mencoba mencari, menghubungi handphone saya. Sampai satu titik dia nggak bisa. Sampai kata ini muncul nih. Dipegang tapi terlepas. Saya bisa hubungin. Dimulai dari nggak bisa terhubung. Ini akibat yang paling jauh ketika orang mulai bergerak semakin jauh dari Tuhan. Tuhan bilang tidak ada yang dapat merebut mereka dari saya. Tapi kalau mereka melepaskan diri dari saya tidak bisa memaksa mereka untuk kembali sama saya. Itu makanya kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan itu sungguh-sungguh agape. Saya mengasihi mereka, tapi saya nggak mau paksa mereka. Saya mengasihi mereka, tapi saya bahkan tidak bisa paksa mereka. Mereka harus mengasihi saya apa adanya. Saya berusaha menghubungi handphone saya sampai handphone saya nyerah, baterainya habis, pada saat itu terlepas. Sampai tadi pagi saya cek, posisinya masih di Beijing. Saya tahu itu pesawatnya nggak di situ. Pesawatnya mungkin sudah di tempat lain. Tapi baterainya sudah habis. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau handphone kita baterainya sudah mulai habis, tapi masih ada, masih bisa dihubungin. Oke? Tapi sampai satu titik, kalau kita terus-menerus bebal, kalau kita terus-menerus kebal, maka sampai satu titik, firman Tuhan bilang tiba-tiba kita sudah terjerat dan hilang. Makanya kenapa banyak anak-anak Tuhan, nggak usah bilang banyak lah, ada anak-anak Tuhan yang hidupnya kecewa, yang hidupnya putus harapan, yang hidupnya sudah semakin jauh, dimulai dari kompromi kecil, dimulai dari tidak melayani Tuhan, sampai akhirnya makin jauh. Dimulai dengan tidak membaca daily Bible reading 1 hari, jadi 2 hari, jadi 3 hari, jadi seminggu. Saya pernah baca sebuah quote, kalau iblis tidak berhasil membuat kita untuk membaca firman Tuhan, kalau dia tidak berhasil, dia akan membuat kita sibuk. Kesibukan bisa membuat kita merasa, tapi kan saya sibuk, kamu harus ngerti saya dong, saya kan sibuk. Lalu kita bilang apa? Oke, kerja dulu, baca firman nanti. Akhirnya udah malam capek, besok enggak. Aduh, ternyata udah banyak, gitu kan? Raja-raja banyak banget yang harus dibaca, banyak banget. Kalau itu ketumpuk, aduh. Loh, saya harus jujur, saya pernah ketumpuk 2-3 hari, pernah waktu saya lagi travel. Pernah, itu ngejarnya Bapak Ibu, tapi sampai hari ini saya masih kejar. Sudah balik. Sampai hari ini, saya sudah kembali dan terus membaca firman itu dengan tekun. Karena dari situlah kesempatan untuk Tuhan itu terus bicara, supaya kita tidak terlepas. Tuhan bilang tidak ada yang bisa berebut mereka dari saya. Tapi kalau kita berusaha melepaskan diri sama seperti baterai tadi kan, habis baterainya, Tuhan mau hubungi kita juga udah gak bisa. Saya mau bilang sama kita semua Bapak Ibu, pilihan ada di tangan kita. Yudas memilih untuk dia terlepas. Paulus bilang bahwa duri dalam daging ada, tapi firman Tuhan bilang apa? Kasih karuniaku cukup. Di tangan Tuhan bukan berarti hidup kita sempurna. Tuhan pegang kita dengan kuat, betul. Tapi bukan berarti hidup kita aman-aman aja. Tapi yang saya mau bilang adalah, kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, maka hidup kita akan terus dituntun di dalam Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Ada sebuah video yang saya mau tampilkan. Bisa di-play videonya? Ini menggambarkan seringkali kita. Молодец, Света, умничка, умничка. Все, операция удалась. Bisa diulang? Молодец, Света, умничка, умничка. Все, операция удалась.
Bukankah hidup kita sering sama seperti itu? Tuhan sudah selamatin kita, Tuhan sudah angkat kita. Tapi kita memilih untuk kembali kepada hidup kita yang kita maui. Saya mau undang tim worship, boleh maju. Bapak Saudara sekalian, hari ini kita berbicara tentang 3 hal. Saya percaya lost or found itu seharusnya bukan menjadi pilihan. Tapi ketika kita orang-orang yang terhilang, pertama kali sudah hilang lalu kita sudah ditemukan, maka seharusnya kita sudah tidak boleh lagi hilang. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, saudara-saudara mau kejar apa sih di dalam hidup ini? Saudara mau kejar karir? Boleh. Saudara perlu mengejar apa? Identitas, keberhargaan, status, kekayaan, kesembuhan. Saudara kejar itu semua. Saya mau bilang, dengar ini baik-baik Bapak Ibu, ketika kita mengejar itu semua dengan kekuatan kita sendiri, maka akibatnya kita bisa terhilang. Sesungguhnya kita tidak boleh mencari semua itu dengan kekuatan kita sendiri. Katakan amin. Sesungguhnya kita diciptakan untuk bergantung kepada kuasa yang lebih besar untuk kita bisa menemukan itu semua. Karena kalau kita mencarinya dengan sendiri, maka kita akan mulai hilang dari pelayanan. Kita akan mulai jauh dari Tuhan, tapi ada sih. Di gereja masih datang. Ingat tadi, ada itu bukan berbicara tentang lokasi. Nyambung bukan bicara tentang lokasi, tapi koneksi. Tentang terhubung. Apakah Tuhan hari ini masih bisa bicara sehingga hati kita, roh kita masih sensitif, peka. Sekalipun jauh, tapi Tuhan tegur, kita masih peka, balik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak seharusnya kita mencari itu semua sendiri. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan membuat kita berhasil sesuai dengan caranya Tuhan. Katakan amin. Saya punya handphone saya hilang, saya sedih. Sampai satu titik, aduh ada harapan. Saya track ada di bandara, saya track ada di Changi, saya track ada di Beijing. Masih ada harapan. Sampai satu titik gak bisa lagi dihubungin. Saya punya handphone aja saya sedih, hilang. Sementara. Saya mau bilang bahwa Bapa di surga itu memiliki hati yang lebih besar daripada sama seperti kita kehilangan barang kita. Katakan amin. Tuhan masih panggil kita sampai dengan hari ini. Inilah saatnya untuk kita kembali terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Saya ingat waktu saya berangkat pagi itu hari Jumat, karena itu day trip Singapura. Istri saya tidur karena kita bangun, kita tidur malam sekali waktu itu. Gak tahu tidur pokoknya malam lah, kira-kira jam 1-an. Lalu kita bangun pagi, pesawat pagi kan. Istri saya tidur di pesawat itu, saya coba tidur, saya lagi pegang handphone saya gini. Saya lagi delete beberapa foto-foto yang udah gak penting. Saya lagi lihat beberapa catatan-catatan saya tentang kerjaan, tentang lainnya agenda. Lalu tiba-tiba saya ngomong gini nih, ini handphone penting banget loh. Ini kalau sampai hilang, ini repot banget. Dalam hati saya tuh ngomong begitu. Sehingga saya tuh jaga baik-baik. Itu pagi di pesawat, dari Jakarta menuju ke Changi. Sorenya saya gak jaga handphone itu baik-baik. Kesalahannya dari saya teledor. Jaga hidupmu baik-baik. Hidupmu itu penting. Engkau itu berharga. Tuhan itu mati untuk kamu dan saya. Seberapapun jauh hari ini kita ada, waktunya untuk kita kembali. Waktunya untuk kita kembali terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Harga khotbah ini mahal. Tapi saya percaya ada pesan Tuhan. Buat saya dulu, buat saya, lalu buat kita semua. Bangkit berdiri yuk sama-sama. Terima kasih.